Apakah kalau kita berhutang kepada seseorang dan dalam perjalanannya kita tidak bisa membayar utang kita tersebut sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang sebelumnya telah kita buat, lalu kita kemudian diminta untuk membuat perjanjian atau pernyataan yang menyatakan apabila kita tidak membayar utang sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam perjanjian atau pernyataan tersebut, maka dalam hal ini kita bisa dipidana penjara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali dalam video-video saya sebelumnya yang membahas tentang hutang piutang, berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk persoalan hutang piutang adalah merupakan masalah perdata atau ranah perdata, bukan merupakan wilayah atau ranah pidana. Artinya, jika seseorang atau katakanlah peminjam atau debitur berutang kepada orang lain atau kreditor, dan dalam kasus ini si peminjam atau debitur itu tidak bisa membayar utang tersebut sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan sebelumnya, maka ini termasuk dalam wilayah sengketa keperdataan, bukan pidana. Jadi, proses hukum yang bisa diambil adalah dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri, bukan dengan membuat laporan polisi. Karena apa? Karena berdasarkan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang menyangkut tentang hak asasi manusia, dengan tegas mengatur bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan karena ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban untuk membayar utang dalam sebuah perjanjian utang piutang. Hanya saja, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait persoalan hukum utang piutang berdasarkan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pertama, adanya bukti tertulis. Jadi, apabila misalnya Anda bermaksud untuk membuat sebuah perjanjian utang piutang, sebaiknya dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini nantinya bisa menjadi bukti di kepolisian atau pengadilan kalau seandainya nanti terjadi sengketa atau konflik dan akhirnya permasalahan ini dibawa ke ranah hukum. Faktanya, banyak persoalan hutang piutang tidak bisa diproses secara hukum karena sama sekali tidak ada bukti tertulis. Misal seperti perjanjian hutang piutang, ada bukti penyerahan uang atau kwitansi dan alat bukti lainnya. Mending kalau ada bukti transfer uang ke rekening peminjam atau debitur. Karena dalam banyak kasus, penyerahan uangnya seringkali dilakukan secara tunai atau cash tanpa kwitansi. Tentu saja kalau kejadiannya seperti ini, sulit untuk pembuktiannya kalau kemudian nanti masuk ke ranah hukum atau proses hukum. Ingat, semua persoalan hutang piutang awalnya pasti baik-baik saja. Kalau tidak, mana mungkin pinjamannya dikasih ke si peminjam atau debitur. Jadi, jika Anda membuat perjanjian atau pernyataan atau pengakuan hutang, isinya harus jelas dan mengatur tentang hal-hal misalnya jumlah utangnya berapa, terus tenggat waktu pembayarannya kapan, dan konsekuensinya kalau si peminjam atau debitur itu tidak membayar utang tepat waktu. Katakanlah misalnya konsekuensinya itu bisa berupa bunga dan denda. Kalau bisa, minta jaminan pembayaran utangnya. Misalnya, kalau jumlah utangnya kecil bisa minta BPKB atau tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan nantinya dipasang fidusia. Dan kalau jumlah utangnya besar misalnya, bisa minta jaminan berupa rumah atau tanah dan bangunan yang kemudian dipasang hak tanggungan atau HT dan jaminan utang lainnya. Lalu yang kedua, itu ada upaya hukum. Jadi kalau terjadi wan prestasi atau gagal bayar, atau si peminjam atau debitur itu tidak bisa atau tidak mau membayar utangnya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat, maka si kreditur atau kita selaku pemberi utang bisa mengajukan eksekusi dan lelang atas jaminan utang. Kalau si debitur tidak menyerahkan jaminan utangnya secara sukarela,
bisa dieksekusi melalui pengadilan atau dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut pembayaran utang tersebut. Misalnya juga kalau ada denda dan bunga yang di perjanjian sebelumnya bisa juga dituntut. Khususnya buat perjanjian utang piutang yang dalam hal ini tidak ada penyerahan jaminan utang. Tapi hal yang perlu diingat, kalau dalam perjanjian utang piutang tersebut itu terdapat unsur pidana, misalnya katakanlah ada unsur dugaan tindak pidana penipuan, atau dugaan tindak pidana penggelapan, atau pemalsuan dokumen misalnya, maka yang perlu menjadi catatan kita, persoalan utang piutang ini bisa menjadi ranah pidana, bukan hanya perdata lagi. Karena hal ini bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dengan catatan, hanya karena si peminjam atau si debitur itu gagal bayar utang, tidak otomatis persoalan utang piutang menjadi ranah pidana dan bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi, permintaan untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Anda atau kita selaku debitur akan dipidana jika tidak membayar utang sesuai dengan waktu yang telah disebutkan dalam sebuah perjanjian atau pernyataan atau kesepakatan, jelas tidak sesuai dengan aturan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Utang piutang tetap merupakan masalah perdata, kecuali dalam perjanjian utang piutang tersebut itu ada unsur dugaan tindak pidana seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya ada dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan atau pemalsuan dokumen, atau ada unsur dugaan tindak pidana lainnya. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya.